Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepada aku, pasti aku kabulkan. Ada waktu-waktu yang lebih mustajab. Ada orang-orang yang lebih dikabulkan doanya. Ketika Nabi menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya dikabulkannya doa itu tidak harus yang dipinta dikasih. Tidak harus yang dipinta dikasih. Umpamanya minta anak. Doa minta anak. Sampai mati gak dikasih anak. Katanya Allah akan mengabulkan. Nah, Allah pasti ngabulkan. Dan Allah kasih jawaban 1 dari 3 hal. Yang pertama, yang dipinta dikasih. Anak dikasih. Yang kedua, dipalingkan dari petaka, dari musibah yang setara dengan permohonan dia. Dengan dikasih anak. Karena kalau dikasih anak, mungkin anaknya akan bikin orang tuanya jadi gak benar. Gak dikasih anak sama Allah SWT. Diselamatkan dari musibah. Berarti dikabulkan doanya. Yang ketiga, doanya ini ditumpuk sama Allah buat di akhirat. Karena dia perlu di akhirat. Ketika Nabi menjelaskan ini kepada para sahabat, kata para sahabat, ya Rasulullah, idzan nukthir. Kalau gitu kita banyak-banyak doa. Kalau semua doa dikabulkan. Allahu akbar. Allah akan kasih lebih banyak lagi. Jadi kita perlu yakinkan kepada ibu kita kalau Allah itu mengabulkan doa dia. Dari 1 dari 3 hal tersebut. Akan tetapi memang ada doa-doa yang tidak dikabulkan karena doa itu tidak memenuhi syarat. Seperti orang dikatakan siapa aja yang melamar kerja di tempat ini akan diterima. Asalkan persyaratannya lengkap. Jadi sebagian persyaratan itu tidak terpenuhi. Ada banyak persyaratan. Salah satu persyaratan itu yakin. Ada sebagian yang gak yakin. Dia doa, ya insya Allah lah, mudah-mudahan ya. Insya Allah. Kita doa gak boleh ngomong insya Allah. Semoga sembuh, insya Allah. Semoga punya anak, insya Allah. Enggak. Katakan semoga punya anak. Karena kita minta sama Allah SWT. Yakin Allah akan beri. Kemudian di antara penyebab doa tidak dikabulkan, makan haram. Ini PR kita terbesar. Masyarakat muslim yang jumlahnya banyak di Indonesia, kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya kok doa-doa kita banyak tidak dikabulkan? Makan haram. Sebagian kita itu gak bisa lepas dari yang haram ya. Ya kalau sekarang haram yang paling banyak menempel di diri kita ini adalah bank, riba. Sebagian orang itu mobilnya riba, motornya riba, rumahnya riba, usahanya riba. Terus dia minta doanya dikabulkan. Apa kata Nabi SAW? Fa'anna yustajab lahu. Gimana mau dikabulkan doanya? Yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram, dari hasil yang haram. Gimana mau dikabulkan doanya? Maka kita perlu husnudzon sama Allah dan suudzon sama diri kita. Kalau doa kita nggak dikabulkan, pasti masalahnya di ana. Nggak ada masalah sama Allah Azza wa Jalla. Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi kayaknya ana. Maka kita perlu mengkoreksi diri kita. Sebagian kita itu takut ya. Kalau nggak ada urusan sama riba ini, aduh gimana akan sukses, gimana akan berhasil. Allahu Akbar jemaah. Nggak yakin sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Dan ini mungkin PR terbesar negeri kita jemaah. Ya, secara negara kita punya banyak utang. Secara rakyat kita ini termasuk bangsa yang suka berhutang. Sya'bun madyun. Suka berhutang. Jadi kalau bicara suka, ini kadang-kadang bingung. Ada orang kredit mobil 3 tahun, Masya Allah, lunas. Ambil kredit lagi jemaah. Ada ngomong subhanallah. Antum gak enak tidur gak punya utang. Gak bisa tidur kalau gak punya utang. Jadi dia itu malah tidurnya nyaman kalau punya. Astagfirullah.
Jadi seperti itu. Jadi kalau ada doa-doa yang pertama kita yakin Allah mengabulkan doa kita. Doa ibu kita dikabulkan. Allah pasti kasih satu dari 3 hal tadi. Tapi kalau memang ada yang tidak dikabulkan, kita perlu melihat mungkin masalahnya di diri kita. Ada yang doanya coba-coba. Ada yang doanya tergesa-gesa. Aku sudah berdoa kok belum dikabulkan sama Allah ya. Itu termasuk penyebab doa tidak dikabulkan. Dan disuruh minta ya minta aja. Barakallahu fikum, mungkin seperti itu ya.